Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Samuel Rapa, dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pembacaan kita dari Mazmur pasal yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya." Sahabat Yesus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap kita pernah dalam hidup ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara saudara melakukannya berdoa sambil berpuasa. Karena dengan bersungguh-sungguh kau di hadapan Tuhan dan berharap saudara-saudara. Tetapi ketika engkau melakukan hal itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahwa kemudian engkau merasakan bahwa tidak ada jawaban. Seperti Tuhan berdiam, seperti Tuhan jauh, seperti Tuhan tidak menjawab kepada saudara. Dan saudara yang saya kasihi, seringkali di tengah situasi seperti itu saudara-saudara, ada orang yang membuat keputusan-keputusan yang tidak baik. Mulai mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Mulai meragukan Tuhan. Mulai merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Mulai merasa bahwa Tuhan mungkin tidak terlalu mendengar doanya dengan hal ini. Mulai mencari-cari, jangan-jangan ada dosa, ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa Tuhan berdiam, seperti tidak peduli dengan saya? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul saudara-saudara ketika doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, rasanya begitu beriman kita naikkan dengan meneteskan air mata, dengan suara yang keras, kadang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan berpuasa, tetapi tidak ada jawaban saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan orang membuat tindakan-tindakan, cari pertolongan, mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan orang-orang lain, dan hatinya mulai ragu. Dalam arti ini bisa namanya menjauh saudara-saudara. Dan ini berbahaya, ini tidak baik saudara-saudara. Tetapi syukurlah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak seperti yang saudara dan saya pikirkan. Ya, ketika kita tidak dijawab, ketika kita merasa Tuhan membisu, ketika kita merasa Tuhan diam, Tuhan jauh, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan tentang Tuhan kita itu saudara. Dia tetap adalah Tuhan yang tidak pernah jauh. Dia tetap Tuhan adalah Tuhan yang tahu waktu kapan menjawab. Dan ketika saudara-saudara dia belum menjawab saudara-saudara, kita perlu sadar dalam hidup ini bahwa ketika Tuhan belum menjawab, mungkin belum waktunya, belum waktu Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kadangkala di tengah situasi Tuhan belum menjawab adalah Dia lebih menginginkan membentuk daripada karakter kita, kesabaran kita, dan ketekunan, kesungguhan kita
itu nyata bukan hanya ketika di awal kita berdoa, berpuasa dan menangis, saudara-saudara, bukan. Tetapi Tuhan mau melihat ketekunan juga dari kita untuk membangun hubungan kita. Karena bagi Tuhan mudah sekali memberi kepada kita. Tetapi yang Dia harapkan lebih dari itu, saudara, kedekatan kita dengan Dia. Ya, hubungan yang jauh lebih dalam daripada sekedar kita menerima daripada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini terlihat di dalam Mazmur ini. Daud berdoa kepada Tuhan, tetapi rupanya Tuhan membisu. Tuhan sepertinya tidak mendengar. Sepertinya saudara-saudara, keadaannya tidak seperti yang diharapkan oleh Daud, saudara-saudara. Dan bahkan dia berkata di sana, Tuhan, kalau Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Tidak ada harapan, rasanya seperti orang yang mati. Saudara-saudara, kata Daud, kalau tanpa Tuhan apalah yang bisa kulakukan? Tanpa Engkau Tuhan saya tidak bisa hidup. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia berdoa bersungguh-sungguh, tetapi Tuhan membisu, saudara-saudara. Nah, di setengah situasi itu, saudara, di tengah persoalan yang dia hadapi, Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doanya seperti biasanya, saudara. Sepertinya Tuhan membiarkan dia dalam pikiran-pikirannya dia sendiri, saudara-saudara. Dia mulai, saudara, mengangkat satu hal, mengajar kita satu hal yang indah. Di sini adalah seperti biasa dalam Mazmur pasal yang ke-27 kemarin kita bahas. Mazmur pasal yang ke-28 juga kembali mengingatkan kepada kita. Di tengah situasi seperti itu, saudara, adalah penting untuk menyatakan pernyataan iman kita. Di sini, saudara-saudara, Daud, saudara, itu mengangkat puji-pujiannya kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mendengar permohonannya. Dia bersyukur dan berkata Tuhan adalah kekuatannya. Bahwa di tengah penantiannya, dia di tengah situasi dia seperti Tuhan membisu, sebenarnya Tuhan sedang menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan semua pikiran-pikirannya, untuk mengalahkan semua keraguannya, untuk mengalahkan semua ketidaksabarannya, untuk mengalahkan saudara-saudara karakter manusiawinya di dalam yang kadang tidak bersabar, yang begitu ingin instan, saudara-saudara. Itu dengan kekuatan Tuhan ternyata dia melewati itu, saudara. Dan dia bermazmur bagi Tuhan. Dia tetap berkata, hatiku percaya Tuhan kepadamu, Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku, aku menyanyi bagimu, aku bermazmur bagimu, Engkau adalah kekuatan hidupku. Dan saudara, dia berkata, Engkaulah yang mengurapiku, Engkau adalah benteng hidupku, perlindunganku terhadap semua tekanan-tekanan di masa saya merasa Engkau membisu, berdiam. Aku tahu bahwa Engkaulah benteng pertahanan, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, saudara. Dan dia berkata, gembalakanlah umatmu ya Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa yang diajarkan firman Tuhan melalui pengalaman Daud kepada kita, saudara-saudara. Di sana supaya di tengah situasi yang kita hadapi, penantian ini, saudara-saudara, kita perlu bersabar. Kita perlu, saudara-saudara, untuk senantiasa percaya bahwa doa kita sudah dijawab. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi itu Tuhan ingin seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kitab Lukas, saudara-saudara, dia mengajarkan tentang satu perumpamaan seorang wanita janda yang mengadukan perkaranya kepada seorang hakim yang lalim di dalam kota itu. Dan dikatakan dia terus-menerus datang. Dan akhirnya hakim yang lalim itu berpikir, daripada dia mengganggu saya terus, lebih baik saya tolong. Nah, Bapa kita di surga bukanlah hakim yang lalim. Dia bukan hakim, dia Bapa kita. Dia tidak lalim, dia tidak jahat, saudara-saudara. Dan kalau hakim yang lalim itu, kata Yesus, menjawab daripada permintaan wanita itu karena ketekunannya, saudara-saudara, datang terus. Terlebih kita, Bapa kita di surga akan melakukannya dan tidak menunda-nundanya, saudara-saudara. Tetapi di balik itu Tuhan ingin melihat ketekunan kita.
Ya, Tuhan selalu menjawab pada waktunya. Tapi lebih dari itu, dia ingin terbangun karakter yang tekun, yang baik dalam diri kita, saudara, yang membuat hubungan kita menjadi lebih dekat karena pengenalan kita akan dia melalui hubungan yang dibangun di dalam doa-doa kita kepadanya. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau engkau mengalami ini, saudara, bersyukurlah. Mulailah bersyukur. Jangan cari pertolongan yang lain. Percayalah Tuhanlah pertolongan kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan sudah memberikan, menyediakan semuanya. Tapi dia mau kita tidak dikuasai oleh itu semua apa yang dia berikan. Lebih dari itu, dia rindu hati kita melekat dan punya hubungan yang indah dengan dia, saudara-saudara. Dan biarlah ini menjadi bagian yang indah firman ini, saudara, mengajak kita untuk tekun, senantiasa mengenal dia melalui firman-Nya, melalui doa kita kepada Tuhan, penyembahan syukur kita dalam penantian kita. Percayalah, bukan Tuhan berdiam. Percayalah, bukan Tuhan jauh, bukan Tuhan meninggalkan Anda, tidak. Dia bukan Tuhan tidak peduli, tidak. Dia sangat peduli, dia sangat mengasihi Anda. Lebih dari Anda pikirkan, dia peduli dan dia mengasihi saudara. Dia mau saudara semakin sempurna di dalam karakter, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa akan firman yang indah buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkaulah Bapa yang begitu baik. Bapa yang tahu memikirkan hal yang lebih baik dari apa yang kami pikirkan dan doakan dan butuhkan. Engkau selalu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan, Tuhan. Engkau membawa kami jauh lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Engkau memikirkan jauh lebih dalam hubungan kami dengan Engkau daripada yang kami rasakan, Tuhan. Karena itu kami bersyukur kalau hari-hari ini mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah bersungguh-sungguh di dalam doa-doa mereka belum mendapatkan jawaban. Tuhan, biarlah melalui pelajaran ini Tuhan kami mengerti bahwa bukan Tuhan jauh, bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan mau menjawab kami lebih dari apa yang kami pikirkan dan sedang doakan kepada Tuhan. Tuhan mau lebih dari itu, bukan hanya menjawab kami secara materi yang kami minta, tetapi Tuhan mau menjawab kami lebih dari itu adalah hubungan, kedekatan kami, pertumbuhan rohani dan karakter hidup kami yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Terpuji Engkau atas berkat-Mu ini Tuhan. Dan aku berdoa ya Bapa, sertai umat-Mu sepanjang hari ini dalam iman percaya, bersyukur, memuji, menyembah Engkau senantiasa Tuhan. Di dalam segala aktivitas mereka bahwa Tuhan menyertai, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah. Dia mengasihi saudara, dia peduli dengan saudara. Dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Karena itu, jangan tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan putus, tekun saudara-saudara di hadapan Tuhan. Dan saya, Pendeta Samuel, mengucapkan salam restorasi.